Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Yulianti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cara pembuatan miniatur DNA. Sintesis protein adalah pembentukan protein dari asam amino. Sintesis protein melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Sintesis protein dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Yang pertama, transkripsi. Proses transkripsi sesuai namanya merupakan proses pencetakan atau penulisan ulang DNA ke dalam mRNA atau kodon. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Pada tahap ini, setiap basa nitrogen DNA dikodekan ke dalam basa nitrogen RNA. Misalnya, jika urutan basa nitrogen DNA adalah ACG, TAG, dan CTA, maka urutan mRNA hasil transkripsi adalah UGC, AUC, dan GAU. Yang kedua yaitu translasi. Tahap translasi adalah tahap penerjemahan kode mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Tahap ini terjadi di dalam sitoplasma dengan bantuan ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel dalam sitoplasma yang berperan dalam sintesis protein. Ribosom terdiri atas dua bagian, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Ribosom mengandung protein dan rRNA. Pada tahap translasi, kode genetik atau kodon dari mRNA diterjemahkan menjadi rangkaian asam amino. Apakah kodon itu? Kodon merupakan urutan 3 basa nitrogen pada mRNA. Setiap urutan 3 basa tersebut memiliki arti khusus yang dapat diterjemahkan dalam proses translasi. Urutan 3 basa tersebut dikenal sebagai triplet, misalnya AUG, AAA, UCA, dan UA. Translasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi. Translasi dimulai ketika mRNA dan tRNA inisiator berikatan dengan ribosom subunit kecil. Molekul tRNA inisiator merupakan molekul yang membawa asam amino pertama dan merupakan komplemen kodon AUG atau kodon start, biasanya membawa asam amino metionin. Yang kedua yaitu elongasi. Elongasi terjadi setelah tRNA kedua berikatan dengan kodon selanjutnya setelah kodon start. Misalnya, kodon lain setelah kodon start adalah GUC. Maka akan berikatan dengan antikodon tRNA CAG yang membawa asam amino palin. Kedua asam amino, metionin dan palin akan berikatan dengan bantuan enzim peptidyl transferase. Yang ketiga yaitu terminasi. Translasi terhenti ketika ribosom mencapai kodon stop pada mRNA. Kodon stop yang dimaksud adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak berikatan dengan tRNA, namun ia berikatan dengan protein khusus yang disebut faktor pelepas. Dari proses inisiasi, elongasi, dan terminasi tersusun berbagai macam asam amino yang disebut sebagai protein atau polipeptida. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai nukleotida yang menyusun DNA. DNA sendiri terdiri atas gula 5 karbon atau 2 deoksiribosa. Basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin yaitu adenin A dan guanin G, serta golongan pirimidin yaitu sitosin C dan timin T. Dan yang kedua yaitu gugus fosfat, baik purin atau pirimidin yang berikatan dengan deoksiribosa membentuk suatu molekul yang dinamakan nukleosida atau deoksiribonukleosida yang merupakan precursor elementer untuk sintesis DNA. Alat dan bahannya yaitu yang pertama solasiban, yang kedua
kardus bekas yang sudah dipotong. Yang ketiga, sedotan warna hijau, kuning, biru, dan merah. Yang keempat, solatip. Yang kelima, gunting. Dan yang keenam yaitu pensil. Cara kerjanya yaitu yang pertama, beri titik besar pada kardus tersebut dengan menggunakan pensil. Yang kedua, beri lubang pada kardus dengan menggunakan gunting. Yang ketiga, setelah itu satukan kedua sedotan tersebut, lalu lilit pertengahan kedua sedotan dengan menggunakan solatip. Lakukan cara tadi pada semua sedotan. Yang keempat, dan setelah semua sedotan sudah dililit dengan menggunakan solatip, kemudian masukkan setiap sedotan tersebut ke kedua sisi potongan kardus yang sebelumnya telah diberi lubang. Yang kelima, setelah itu lengkungkan kardus tersebut agar membentuk miniatur DNA. Berikut adalah hasil kegiatannya. Keterangannya, untuk adenin saya menggunakan sedotan berwarna kuning. Untuk timin, saya menggunakan sedotan berwarna hijau. Untuk guanin, saya menggunakan sedotan berwarna merah. Dan untuk sitosin, saya menggunakan sedotan berwarna biru. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuyu Yuliah yang telah membimbing saya dalam membuat miniatur DNA ini. Dan sekian pembahasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.